Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Menjual Umur kepada Dewi Lanjar. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Ini adalah kisah pengalaman yang dialami oleh salah satu narasumber tentang kesaksian pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Bayu. Bayu menceritakan tentang temannya yang bernama Yanto. Yanto adalah seorang pelaku pesugihan. Ia merasa gelisah dan gusar setelah hidup dalam serba kecukupan. Pesugihan yang dilakukan ini adalah pesugihan jual umur. Pesugihan itu dilakukan oleh Yanto ke tempat ritual pesugihan di salah satu wilayah pantai utara Jawa, tepatnya di Pekalongan, dengan melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar. Sebelum saya menceritakan lebih jauh, saya ingin menjelaskan di dalam pesugihan Dewi Lanjar ini yang konon katanya tidak memakan tumbal, tapi dalam pesugihan itu ada kontrak yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan. Misalkan usianya itu sampai 50 tahun. Sebelum dia mencapai usia 50 tahun, dia akan meninggal di usia 40 tahun ataupun berapa kontrak yang sudah disepakati kepada penguasa laut atau kepada sesembahan pesugihan tersebut. Dan 10 tahunnya itu pelaku pesugihan akan hidup di alam gaib yang akan dijadikan abdi budak dari bangsa jin. Dulu Yanto ini bukanlah orang yang berada, namun sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya, orang yang penuh dengan kemewahan, orang yang mampu berbakti kepada orang tuanya dan orang yang punya sosial tinggi. Tapi semuanya itu alih-alih untuk menutupi perilakunya tentang dia melakukan pesugihan. Ini adalah cerita hidup Yanto. Awal ceritanya, hidup Yanto waktu itu tidak seberuntung orang lain. Dia hidup dengan keadaan yang serba kekurangan. Orang tuanya Yanto kesehariannya hanya bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka pun harus banting tulang dari pagi sampai malam. Namun usia orang tua Yanto yang sudah tua sudah sering sakit-sakitan membuat kesehariannya hanya makan nasi tanpa lauk. Sedangkan Yanto sendiri, dia tidak mau terus-menerus hidup dengan kemiskinan. Apalagi dia harus menanggung beban istri dan anaknya, kedua orang tuanya, dan juga adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan. Yanto yang sebagai tulang punggung keluarga, mau tidak mau dia harus bekerja ekstra lembur dari pagi sampai pukul jam 10 malam. Itu semua demi keluarganya. Tapi yang namanya manusia pasti ada titik di mana mereka akan down, akan capek, lelah menjalani kehidupan dengan serba kekurangan. Kini yang dialami Yanto berada di titik tersebut. Yanto yang setiap harinya harus bekerja banting tulang, tidak ada istirahatnya. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi dan dia merasa terbebani dengan keadaan seperti itu. Di dalam keadaan yang seperti itu, Yanto mencari tahu tentang informasi agar dia bisa mendapatkan kekayaan. Yanto pun sempat menanyakan kepada teman-temannya tentang tempat yang bisa mendapatkan kekayaan bagi dirinya. Sampai akhirnya ada salah satu temannya yang menunjukkan tempat agar Yanto bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Tepatnya di salah satu tempat yang ada di pesisir pantai utara. Bayu yang sebagai teman karibnya Yanto pun diajak untuk mengantar dirinya ke salah satu tempat pesugihan yang dikenal sebagai pesugihan Dewi Lanjar. Disitulah Yanto bersama Bayu mendatangi juru kunci dan menceritakan keluh kesahnya selama dia menjalani hidup dengan serba kekurangan. Juru kunci pun memberikan saran agar Yanto melakukan ritual pesugihan jual umur.
Waktu itu sebelum Yanto melakukan ritual, dia yang disumpah dan dijanjikan oleh juru kuncinya untuk bersedia. Apapun yang terjadi dengan kamu Yanto, kamu harus siap menanggung resikonya. Dan resiko tersebut berupa kontrak umur, ujar sang juru kunci. Yanto yang sudah tidak tahu arah hidupnya mau bagaimana, dia pun setuju dengan apa yang akan menjadi resikonya. Dengan cara berjabat tangan dengan sang juru kunci, Yanto pun siap melakukan ritual pesugihan jual umur tersebut. Singkat ceritanya, saat semua sesaji sudah disiapkan oleh Yanto, mulai dari 2 ayam cemani, bunga melati yang masih segar, bunga mawar, serta bunga kenanga. Setelah itu semua sudah ada di tangan Yanto, Yanto datang lagi ke juru kunci dengan segala keyakinannya untuk melakukan ritual pesugihan demi merubah kehidupannya. Bayu pun meninggalkan Yanto bersama sang juru kuncinya. Yanto yang diantar ke salah satu tempat, entah tempat itu di mana, karena waktu itu Yanto pergi ke rumah juru kunci dan hanya melewati pintu belakang rumah sang kuncen. Di hadapannya ini sudah terpampang hamparan air laut yang luas. Dengan di sebelah pojok kanan itu ada sebuah goa yang sangat besar. Yanto sempat takjub melihat apa yang ada di hadapannya ini. Dia pun tertarik untuk masuk ke sebuah goa tersebut. Silakan kamu masuk, lakukan ritualmu di dalam goa itu, perintah sang juru kunci. Dewi Lanjar merupakan satu dari 28 abdi kinasih Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang berkuasa di pantai selatan Jawa, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Yanto yang melakukan pesugihan Dewi Lanjar dengan cara menjual umur. Manusia pengguna pesugihan Dewi Lanjar punya godaan berat di dunia ini, yaitu takabur pada kenikmatan duniawi. Sedangkan di akhirat diikat jiwanya menjadi pengikut alam gaib. Singkat ceritanya, 21 hari ritual pesugihan itu dilakukan oleh Yanto sampai akhirnya Yanto dijemput oleh Bayu dan pulang ke rumah menemui istri dan keluarganya. Sesampainya di rumah, Yanto langsung menjelaskan kepada istrinya, kalau nanti akan ada tamu yang datang ke sini, kamu jangan takut, dan yang paling penting, kamu jangan bilang kepada siapapun itu, jelas Yanto kepada istrinya. Namun di hari pertama, hari kedua, tamu itu tidak kunjung datang. Tapi di Selasa Kliwon, tepatnya jam 12 malam, ada gemuruh suara kereta kencana seperti balapan kuda yang berlari di depan rumahnya. Yanto beserta istrinya pun bergegas keluar untuk melihat keadaan di depan rumah. Dari suara kuda inilah Yanto mendapatkan 2 kantong plastik yang berukuran besar. Saat itu orang tuanya yang sudah tertidur dengan anaknya Yanto dan juga adik-adiknya. Entah kenapa malam itu benar-benar satu keluarganya tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Yanto pun mengambil 2 kantong plastik yang sudah ada di depan rumahnya. Lalu kemudian Yanto pun membawa masuk kantong plastik itu. Saat dibuka, ternyata kantong plastik itu berisi uang ratusan ribu. Istrinya yang melihat isi kantong plastik itu pun benar-benar terkejut. Tadi itu siapa, Pak? Kenapa mereka memberikan kita uang dengan jumlah yang begitu banyak? Tanya istrinya Yanto penasaran. Itu tadi yang datang ke sini dengan kereta kuda adalah sesembahanku, Bu. Jawab Yanto. Hah? Sesembahan? Sampean melakukan pesugihan? Tanya istrinya keheranan. Iya, benar Bu. Kalau Bapak tidak melakukan pesugihan, hidup kita akan terus miskin, Bu. Ibu juga tidak mau kan hidup kita seperti ini terus sampai nanti kita tua? Jawab Yanto. Ya sudahlah, terserah, ibu ikut saja, kata istrinya. Yanto menjelaskan kepada istrinya kalau dia mendapatkan uang itu dari hasil ritual pesugihan yang dilakukan selama 21 hari di pantai utara. Ibu jangan takut, karena pesugihan yang Bapak lakukan ini tidak ada tumbalnya. Ibu jangan khawatir, Bapak, Ibu, anak termasuk kamu istriku, dan juga adik-adikku semuanya akan aman.
Karena Bapak sendiri yang akan menanggung resiko dari apa yang sudah Ibu lihat ini, kata Yanto menjelaskan kepada istrinya. Keesokan harinya uang yang didapat dari hasil ritual pesugihan itu digunakan untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya, kebutuhan sekolah adik-adiknya dan juga anak-anaknya. Yanto pun merenovasi rumah dan juga membuka usaha. Waktu itu Yanto memilih membuka usaha konveksi karena sebelum Yanto melakukan ritual pesugihan, Yanto bekerja sebagai buruh jahit di desa sebelah. Keahlian yang sudah dimiliki inilah yang membuat Yanto berkeinginan membuka konveksi seperti teman-temannya. Singkat ceritanya, dalam 1 bulan Yanto mampu membuka usaha konveksi dengan 7 orang karyawan. Yang dilakukan Yanto dengan uang hasil ritual ini untuk membeli banyak bahan dan dijadikan pakaian maupun celana dengan harga jual yang sangat murah meriah. Yanto sendiri tidak peduli mendapatkan keuntungan atau tidak, karena itu semua hanya sebuah akal-akalannya saja agar orang tidak curiga dengan kekayaan yang dimiliki Yanto. 1 tahun lamanya usaha konveksinya Yanto berjalan dengan baik. Yang tadinya 7 orang karyawan, sekarang dia mampu melebarkan usahanya ke beberapa rumah tetangga-tetangganya. Usaha yang berjalan 1 tahun ini benar-benar membuat Yanto dikenal di lingkungan sekitar sebagai bos besar yang dermawan. Karena setiap minggunya Yanto pasti melebihkan gaji para karyawannya, dengan tujuan agar mereka itu tidak curiga tentang kekayaan yang dimiliki Yanto. Dan setiap orang yang bertanya apa tips kesuksesannya Yanto dengan enteng menyebutkan alasannya dengan cara sedekah, maka uang itu akan kembali berkali-kali lipat. Tapi itu semua hanya tipu muslihat agar para tetangganya ini tidak tahu kalau semuanya itu karena Yanto melakukan pesugihan jual umur. 1 tahun usahanya berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Yanto bahkan mampu membeli tanah kosong yang digunakan untuk membangun rumah yang sangat megah, dan total biaya pembangunannya pun sampai ratusan juta. Kalau secara logika, usaha yang baru berjalan 1 tahun itu tidak mungkin bisa untuk membangun rumah yang begitu mewah dengan perabotan rumahnya yang serba mahal. Tapi tidak untuk Yanto. Bagi dirinya tidak ada yang tidak mungkin selagi dia melakukan ritual pesugihan. Dari itulah para tetangganya merasa heran dengan kekayaan yang dimiliki oleh Yanto. Mereka mulai beranggapan kalau Yanto melakukan pesugihan. Tapi kecurigaan para tetangganya ini tidak bisa dibuktikan secara nyata. Karena dari keluarganya Yanto sendiri masih lengkap, tidak ada satupun yang meninggal dunia. Namun tidak untuk Bayu, dia tahu semua apa yang sudah dilakukan oleh Yanto selama 1 tahun belakangan ini. Semua kekayaan yang dimiliki Yanto ini adalah dari kontrak pesugihan dengan sang juru kunci untuk sesembahan pesugihannya Yanto di pesisir pantai utara. Singkat ceritanya, sudah selama 15 tahun Yanto menjadi orang kaya dan sudah menikmati kekayaan yang dimilikinya. Dia benar-benar menjadi orang yang serba kecukupan. Aset-aset yang dimilikinya pun sudah banyak. Dan Yanto pun menjadi orang yang paling disegani di desanya. Namun Yanto merasa gelisah dan ketakutan di setiap harinya. Pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul membuat Yanto semakin khawatir. Sampai Yanto ini mengeluarkan keluh kesahnya kepada temannya, yaitu Bayu. Umurku sudah tidak lama lagi. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan meninggal dunia, dan aku akan menjadi pengikut sesembahanku yang sudah memberikanku kekayaan selama ini. Mendengar apa yang disampaikan Yanto, Bayu berpikir ternyata kekayaan yang dimiliki setiap pelaku pesugihan tidak membuat hidupnya selalu senang dan tenang. Namun hidup mereka tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hatinya.
Seperti Yanto sekarang ini, dia selalu was-was di setiap harinya. Setiap harinya selalu diintai oleh sesembahnya. Mendengar itu, Bayu pun ikut merasakan kekhawatiran dan ketakutan Yanto kalau waktu Yanto akan meninggal dunia. Dunia yang sudah memberikan kekayaan dan pernah membuat dia disegani oleh para tetangganya dengan kekayaan yang dimilikinya. Singkat ceritanya, Yanto yang gusar setiap hari, dan setiap harinya pun Yanto selalu menceritakan keluh kesahnya kepada Bayu tentang bagaimana nanti kalau dia sudah meninggal. Apakah istri dan anak-anakku akan kehilanganku? Apakah mereka akan tetap menjadi orang kaya? Inilah yang dikhawatirkan oleh Yanto. Dan waktu itu pun sudah benar-benar tiba. Saatnya Yanto harus meninggal dunia di usia yang belum terhitung tua, karena kontrak perjanjian tentang pesugihannya dengan juru kunci telah tiba. Usia yang kurang dari 50 tahun, mau tidak mau Yanto harus sudah meninggal dunia. Di dalam kontrak pesugihannya Yanto, Bayu ingat selama kurang lebih 15 tahun Yanto menikmati kekayaan dari pesugihan Dewi Lanjar. Dan setelah 15 tahun itu tiba, Yanto akan diajak sesembahnya hidup di alam mereka dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Yanto yang meninggal secara tiba-tiba pun membuat para tetangganya geger. Beribu-ribu pertanyaan dilontarkan kepada keluarganya Yanto, namun mereka pun hanya bungkam. Orang tuanya Yanto sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara istrinya Yanto tidak ingin menceritakan ke mereka semua tentang apa yang mengakibatkan Yanto meninggal secara tiba-tiba. Dia akan menjaga baik-baik rahasia suaminya selama masa hidupnya. Dan selesai. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa kekayaan yang dimiliki dan dibantu lewat pesugihan dalam bentuk apapun itu hanyalah bersifat sementara. Kekal abadi itu ada di akhirat kelak. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang sesat, dijauhkan juga dari orang-orang yang ingin menzolimi kita, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil sisi positif dari cerita ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.